نسألك يا من هو الله الذي. Seluruh pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama, layaknya kita memanjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, mengungkapkan kesyukuran kita kepada Allah. Satu sisi kita berbahagia sekali seperti yang disampaikan oleh moderator tadi, bahwa doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita insya Allah bisa menyelesaikan puasa Ramadan yang spesial ini pada tahun 1441 Hijriah. Mudah-mudahan berharap kita bahwa ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya tidak mengurangi daripada esensi dan nilai utama daripada ibadah puasa Ramadan. Bahwa seluruh keterbatasan yang kita rasakan ataupun boleh dikatakan perbedaan dari situasi yang sebelumnya kita rasakan pada Ramadan sebelumnya, ini bagi kita adalah pengalaman yang luar biasa. Bahwa apa yang sesungguhnya digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang mukmin itu sesungguhnya tidak ada sesuatu yang sia-sia. Bahwa dengan cobaan yang Allah berikan kepada kita, kalaulah kita menghadapinya dengan nilai kesabaran, maka akan berbuah pahala yang Allah sediakan luar biasa untuk kita. Maka mudah-mudahan kita semua orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menghadapi kondisi dan situasi ini tidak dihadapi dengan perasaan putus asa, tidak dihadapi dengan perasaan bagaimana kita menyalahkan orang lain, menyalahkan kondisi, bahkan lebih jauh menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ini menjadi ibrah dan pelajaran dan sekaligus memotivasi kita untuk senantiasa ingat bahwa sesungguhnya setiap orang akan diakhiri dengan yang namanya kematian. Bahwa Allah Subhanahu wa taala meyakinkan kepada kita dalam sebuah ayat dikatakan wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Yakin Allah akan menguji kita semua, ya. Bahkan dalam ayat itu menurut kajian ilmu nahwu ada dua unsur untuk menguatkan tentang isi daripada ayat itu. Yang pertama la itu di situ wala. Wala artinya di situ adalah qasam, meyakinkan. Yang kedua ada nun taukid luwannakum. Itu juga menegaskan bahwa ini yakin manusia itu bakal diuji. Yang pertama, Allah akan menguji kepada kita minal khauf, dari sedikit rasa takut. Saat inilah kita merasakan, apalagi di awal-awal daripada munculnya virus COVID-19, rasanya semua kita mendengar berita, mendengar informasi, kok takut sekali. Kemana-mana kita takut, ya. Bahkan mau apapun rasanya takut sekali. Nah inilah cobaan yang Allah berikan kepada kita. Ya ini baru sedikit, karena Allah sampaikan minal khauf itu adalah qalil, sedikit. Sedikit daripada rasa takut. Ya. Yang padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tentunya akan memberikan apapun yang terbaik untuk kita selama kita mengikuti daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hikmah yang terbaik dari apa yang sedang kita alami saat ini. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah dan pemirsa Sakinah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan akhir Ramadan ini kita akan sedikit berdiskusi tentang situasi kekinian kita yang masih kita berkutat dan menghadapi
satu virus, ya, virus yang memang awalnya di antara kita, bahkan dari otoritas pemerintahan kita mengatakan bahwa ini tidak akan berpengaruh untuk Indonesia ataupun untuk negara kita. Tapi apa yang kita rasakan ternyata ini sudah dijadikan keadaan yang menyeluruh untuk seluruh negara yang ada di dunia ini, termasuk kita di Indonesia yang masih kesulitan untuk menghadapi dan menghadapi daripada kondisi yang kita hadapi saat ini. Nah, tentunya kondisi yang kita hadapi saat ini, bagaimana Islam mencerna daripada kondisi yang kita hadapi saat ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pertanyaan yang menarik di akhir-akhir ini bagi kita tentunya, ya, pertanyaan yang sesungguhnya pertanyaan yang merasa kita ironis ataupun merasa kita heran, ya, dengan kondisi yang kita hadapi saat ini. Kita merasa heran dengan kondisi di luaran sana, yang mana di tempat-tempat umum yang kita saksikan viral di media sosial ataupun di televisi, di bandara, kita tahu beberapa waktu yang lalu, ya, di mal-mal ataupun di pasar-pasar gitu kan, ramai sekali. Ini berbeda terbalik kondisinya dengan yang kita hadapi ketika kita berada di dalam masjid. Ataupun ini berbeda terbalik ketika ini dihadapi ataupun dikaitkan dengan tempat peribadatan, wabil khusus adalah masjid. Jadi pertanyaan singkatnya adalah, kenapa kok masjid ditutup, gitu kan? Masjid ditutup, tapi dalam kondisi lain kita menyaksikan bahwa tempat-tempat keramaian yang lain justru malah ramai. Nah, ini pertanyaan yang menghinggapi kita semua. Dan kita merasa bahwa, loh kok kita dizolimi kalau begini. Untuk ibadah kita dibatasi, tapi untuk kegiatan-kegiatan yang lain kok rasanya tidak adil. Padahal sesungguhnya kita yakin regulasinya sudah bagus, tapi dalam kondisi di lapangan ternyata tidak semudah itu. Ya, tidak semudah itu. Bagaimana yang kita hadapi saat ini memang kondisinya adalah bagaimana kondisi ketika satu tempat yang diklaim itu adalah untuk menghidupkan ekonomi, gampang sekali untuk dibuka. Tapi yang berkaitan dengan ibadah kok rasanya dibatasi. Itu mewakili perasaan kita semua. Artinya saya menyampaikan inti masalah daripada apa yang kita bahas saat ini. Lalu bagaimana hukum Islam menanggapi hal itu? Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita lakukan tentunya tidak lepas dari yang dinamakan niat. Niat ini menjadi fondasi daripada seluruh amal yang kita lakukan. Jadi keberadaan kita di rumah saat ini, tidak pergi ke masjid, ya, itu tidak lepas dari yang pertama harus mempunyai niat yang baik. Apa yang disebut dengan niat yang baik? Yang pertama, Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis yang sangat populer, hadis ini adalah innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya satu pekerjaan, amal itu tergantung daripada niat. Nah, lalu kondisi kita yang saat ini tidak bisa pergi ke masjid, gitu kan, seperti biasanya dalam kondisi bulan Ramadan ini, apa yang harus kita niatkan dalam diri kita ketika berada di rumah kita, supaya ini bernilai ibadah. Jadi keberadaan kita di rumah ini juga supaya bernilai ibadah, maka perbaiki yang pertama niatnya. Apa niatnya? Yang pertama, niatkan dalam diri kita, keberadaan kita di dalam rumah itu adalah dalam rangka taat kepada syariat agama Islam. Ya, taat kepada syariat Islam. Kenapa? Karena syariat ini mengatakan bahwa dalam kondisi seperti ini, nanti akan saya sampaikan dalil-dalilnya, dalam kondisi seperti ini Rasulullah sudah mencontohkan bagaimana kita ketika menghadapi sebuah wabah, dengan tuntunan Rasulullah SAW, kita menghindari daripada wabah tersebut. Bahkan ada sebuah hadis yang sangat populer di antara orang-orang yang mengkaji kajian usul fikih, la darara wa la dirar. Yang artinya adalah kita tidak boleh membahayakan diri kita sendiri.
ataupun memberikan madarat bahaya kepada orang lain. Jadi kalau kita tahu bahwa dalam kondisi saat ini wabah di mana-mana, wabah ini sangat mengerikan, maka jangan memberikan kemadaratan untuk kita. Sudah tahu bahwa wabah ini sungguh luar biasa, bahkan saat ini update-nya kondisinya terus meningkat korbannya, maka hadis mengatakan la darara, jangan kalian memberikan kemadaratan untuk kalian sendiri. Wala dirar, ataupun sebaliknya, memberikan kemadaratan kepada orang lain. Apa maksudnya? Ada sebuah kisah bahwa seorang ibu yang ibu ini memang tidak kemana-mana, ya, tidak kemana-mana ibu ini. Beliau stay di rumah terus. Tapi ternyata ada salah satu anggota keluarganya yang keluar rumah terus, keluar rumah. Yang akhirnya ibu tua ini justru malah terjangkit daripada COVID-19. Pertanyaannya, kok kenapa ibu ini malah yang diam di rumah kok kena COVID-19? Ternyata setelah ditelusuri, beliau tertular oleh anggota keluarganya yang sering keluar rumah. Nah, ini namanya dirar, memberikan kemadaratan kepada orang lain. Maka hindari ini daripada sesuatu yang memberikan kemadaratan kepada orang lain. Kalau itu bukan tujuannya yang sangat penting. Dan kita menerapkan daripada standar-standar kesehatan. Sehingga kemadaratan itu dalam kajian usul fikih ada sebuah kaidah mengatakan ad-darar yuzalu, bahwa kemungkinan daripada bahaya-bahaya itu harus hilang. Jadi kalau bahasa kita itu harus antisipatif. Ya, antisipatif itu sebelum adanya kemadaratan, maka potensi-potensi kemadaratan itu kita hilangkan. Ini kaidah usul fikih. Ad-darar yuzal, ya, bahwa kemadaratan itu harus dihilangkan. Potensi-potensi kemadaratan, potensi-potensi yang menimbulkan sebuah kemadaratan itu harus kita hilangkan. Harus kita hindari. Ini daripada kesimpulan hadis yang disampaikan sebelumnya. Jadi pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keberadaan kita di rumah, niatkan yang pertama adalah karena mengikuti syariat agama Islam. Atau mengikuti syariat tuntunan yang Allah berikan. Jadi bukan karena kita dipaksa oleh pemerintah, bukan karena penerapan PSBB, bukan karena malu sama tetangga yang lain, nanti takut dikira kita ngeyel, tapi keberadaan kita di rumah untuk melakukan ibadah di rumah, ini adalah bentuk ketaatan kita kepada syariat agama. Karena dalam tuntunan-tuntunan, dalam hadis-hadis yang disampaikan, bahwa sudah jelas dalam kondisi seperti ini, kita harus meminimalisir, menghindari dari potensi-potensi yang menimbulkan kemadaratan, baik untuk kita pribadi, ataupun kemadaratan yang bisa ditimbulkan untuk orang lain. Nah, pencegahan yang harus kita lakukan diantaranya adalah sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah menyampaikan, wafir minal mazdum kama tafiru minal asad. Larilah kalian dari sebuah wabah penyakit seperti kalian lari dari kejaran binatang buas. Ya, betul. Jadi kita lari terhadap penyakit-penyakit ataupun sesuatu yang memadaratkan diantaranya wabah penyakit ini, seperti bagaimana kita lari dari terkaman binatang buas ataupun singa. Orang yang dikejar binatang buas, tentu dia walaupun larinya tidak terlalu kencang, tapi karena di belakangnya ada binatang buas, dia akan upayakan lari sekencang mungkin. Karena ada rasa takut untuk untuk menyelamatkan dirinya. Maka kondisi inilah sesungguhnya yang harus dilakukan oleh seorang hamba Allah yang beriman ketika ada wabah, maka maksudnya selamatkan dirinya sebaik mungkin. Selamatkan dirinya sebaik mungkin. Seperti diumpamakan seorang yang dikejar oleh binatang buas, maka dia lari dengan sekencang-kencangnya untuk menyelamatkan diri. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai kapan kita harus melakukan ini? Ya, saya ingat sekali bahwa kita mulai melakukan stay ataupun ada di rumah gitu kan, sebelum adanya PSBB itu kalau tidak salah ada di pertengahan bulan Maret, bahkan di awal bulan Maret. Berarti kalau hitungan dari awal bulan Maret, sudah hampir 3 bulan pemirsa sekalian kita berada di rumah. Bahkan
kantor-kantor sudah diliburkan. Kita harus bekerja dari rumah, kecuali Pak Dokter Sarip yang harus ke rumah sakit, ya, karena tidak boleh bekerjanya dari rumah, nggak bisa. Ya. Tapi kalau yang lain itu diperintahkan untuk bekerja dari rumah, ya, bekerja dari rumah. Aduh, keluhan sekarang yang kita rasakan bahwa ya mayoritas kita ya yang merasakan keberadaan di rumah ini, Masya Allah Pak Ustadz. Ya, mending kalau pekerjaan itu bisa benar dilakukan dari rumah. Tapi ada beberapa pekerjaan yang memang tidak bisa dikerjakan dari rumah, kecuali mereka harus keluar rumah. Ini ataupun yang memang mereka bisa bekerja dari rumah, sudah bosan berada di rumah. Yang akhirnya kondisi yang kita lihat saat ini, Masya Allah. PSBB tetap diterapkan, tapi di jalanan tetap rame. Gitu kan. Orang yang nongkrong kongkong-kongkong juga udah mulai banyak. Ya. Rasanya mereka sudah mulai bosan dengan kondisi seperti ini. Lalu bagaimana jawaban Islam tentang ini? Sampai kapan kita harus seperti ini? Usul fikih mengatakan bahwa selama bahaya ini masih mengintai kita, maka hukum tidak akan pernah berubah. Ini usul fikih. Usul fikih mengatakan seperti ini. Selama bahaya masih mengintai, maka konteks hukum tidak akan berubah. Jadi artinya, selama pandemi ini masih ada, selama COVID-19 ini masih membahayakan kita, kecuali mungkin kalau kondisinya sudah tidak membahayakan, maka hukum kita berada di rumah itu tetap berlaku. Kalau bahasa usul fikihnya dikatakan, al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Hukum itu tetap ada, ya, beserta alasannya ada dan tidak ada. Jadi ada dan tidak ada hukum itu disebabkan oleh satu masalah. Karena masalahnya penyakit ini masih ada, maka hukum awal kita tidak boleh keluar rumah, maka hukum itu akan tetap berlaku sampai madharat ini memang betul-betul tidak ada. Jadi camkan bagi kita, ya, bukan karena gara-gara di luaran sudah rame terus kita memutuskan untuk keluar rumah, itu bukan dasar hukum, itu salah. Jadi yang merubah satu kondisi hukum itu kalau memang sebab atau ilat atau penyebab dari yang menentukan satu hukum itu sudah tidak ada, maka disebutlah kondisi hukumnya. Berarti kalau kita terapkan dalam kondisi saat ini, hukum yang mengharuskan kita berada di rumah itu adalah kondisi bagaimana COVID-19 ini banyak. Dan itu saat ini masih banyak. Berarti hukumnya tidak berubah. Hukumnya tidak berubah. Masih berlaku sampai saat ini. Nah, apakah pelanggaran daripada syariat yang terjadi saat ini kita lihat di luaran sana itu bisa membatalkan sebuah hukum? Misalnya dengan kondisi di lapangan banyak sekali orang yang sudah keluar bahkan seolah-olah yang diwajibkan untuk menggunakan masker dia tidak pedulikan, sudah kumpul-kumpul segala macam. Apakah dengan kondisi seperti itu menjadikan dalil dicabutnya hukum yang awal? Atau dengan ramainya pusat pembelanjaan, terminal-terminal, bandara sudah ramai, lalu akan merubah hukum tentang kita diharuskannya berada di rumah? Jawabannya adalah itu tidak membatalkan hukum. Kenapa? Karena yang membatalkan hukum daripada hukum kita harus berada di rumah adalah dengan telah hilangnya wabah dan kemadaratan itu sudah tidak ada. Jadi ada yang mengatakan gitu kan, seolah-olah balas dendam gitu kan, balas dendam ketika sebelumnya keberadaan di masjid itu dibatasi, terus saat ini dengan kondisi yang mungkin kita lihat akan dilonggarkan, ya, akan ada kelonggaran mengenai aturan PSBB ini, apakah menghilangkan hukum? Kalau kajian usul fikih memang tidak menghilangkan hukum. Kenapa? Karena dari update terakhir, ya, mohon dikoreksi saya nanti kalau keliru, pertumbuhan dari yang positif itu bukan landai, bukan turun, tapi malah tinggi saya lihat, ya, malah tinggi. Ini menandakan bahwa potensi untuk kemadaratan ini masih tinggi. Selama vaksinnya belum ditemukan dan wabah ini masih membahayakan bagi kita, maka saat itulah hukum masih tetap berlaku.
hukum masih tetap berlaku. Jadi adanya kondisi mereka yang ramai di luar itu tidak merubah hukum. Itu hanya fakta sosial. Saya yakin juga aktivis-aktivis masjid itu yang mereka menginginkan mereka yang protes tentang kondisi ini bukan ingin membuka masjid sesungguhnya, ingin adanya keadilan. Ingin adanya keadilan. Jadi jangan hanya tegas untuk masjid saja. Coba dong tegas untuk yang lain gitu. Karena orang-orang yang biasa pergi ke masjid ini mereka sudah berkorban luar biasa. Mereka dengan perasaan dia berat harus ada di rumah, tidak pergi ke masjid supaya wabah ini cepat berlalu, merasa dihianati. Merasa dihianati dengan apa yang dilakukan saat ini. Apalagi petugas-petugas medis. Mereka sudah sangat capek sekali. Ya. Makanya ada hashtag terbaru kan ya, Indonesia terserah kan. Ini sebenarnya sindiran bagi kita. Sindiran bagi kita, bagaimana kita jangan hanya memikirkan kepentingan pribadi. Mereka tidak, orang-orang petugas-petugas medis saat ini tidak memikirkan persiapan kue nastar. Tidak sempat mereka memikirkan beli baju baru. Tidak sempat dia memikirkan persiapan lebaran. Karena yang dia pikirkan adalah bagaimana menyelamatkan lebih banyak nyawa, ya, lebih banyak manusia secara kemanusiaan dan tugas-tugas mulia mereka, ya, untuk mereka bisa terselamatkan. Dan perjuangan ini harus kita hargai dengan cara bagaimana kita juga ikut mendukung itu. Salah satunya adalah bagaimana kita tidak keluar rumah terlebih dahulu dan menjaga yang lainnya. Baik pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah menyampaikan suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbaroni annaha sa'altu Rasulullah SAW anit ta'un." Satu ketika Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah mengenai wabah ta'un. Jadi biasanya kalau urusan wabah ini dalam hadis redaksinya biasa menggunakan ta'un. Ya, walaupun sekarang wabahnya namanya adalah COVID-19, tapi dalam dalam penyamaan hukum itu sama, yaitu sebuah wabah yang massal, ya, yang terkena kepada manusia. Apa jawaban Rasulullah? Fa akhbaroha Nabi SAW. Nabi SAW menjawab daripada pertanyaan Ibunda Aisyah. Annahu kana adzaban yab'atsullahu may yasha. Ta'un ini adalah satu penyakit yang Allah berikan kepada hamba-hambanya berupa untuk menyiksa daripada hambanya, untuk menghukum daripada hambanya. Faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Ya, siksaan itu Allah berikan untuk orang-orang yang tidak beriman. Lalu untuk orang-orang yang beriman, wabah ini adalah merupakan rahmat Allah. Merupakan bentuk kasih sayang Allah. Falaisa lahu min abdin yaqa'u ta'un, ya, barang siapa yang di negaranya terkena wabah ta'un, terkena sebuah wabah, maka fayamkusu fi baladihi sabiran, maka diamlah di dalam rumahnya, diamlah di dalam negaranya. Ini kata kuncinya. Kata Rasulullah, apabila satu negara terkena wabah ta'un, fayamkusu fi baladi, diamlah di dalam negaranya, di dalam kampungnya. Nah, ini mungkin konsep lockdown yang ada sekarang, ini salah satunya dari hadis ini. Rasulullah menyampaikan kalau ada sebuah wabah di satu negara, maka kita diam, jangan keluar daerah tersebut. Sabiran, dalam keadaan sabar. Jadi kita diam dengan perasaan sabar. Ya, perasaan sabar. Jadi kuncinya pertama, diam di rumah, tidak keluar rumah, sabiran, dalam keadaan sabar. Bukan tidak keluar rumah, terus mencak-mencak, marah-marahi orang lain, nyalah-nyalahi orang lain. Tapi harus sabar. Sabiran kuncinya. Ini apabila wabah ini terkena kepada orang beriman, akan jadi rahmat. Syaratnya adalah yang pertama, yamkusu fi baladi. Kita diam di dalam rumah. Di dalam negara kita. Di dalam kampung kita, kita tidak boleh keluar. Sabiran, dalam keadaan sabar. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballah. Allah mengetahui kepada siapa saja wabah ini akan terkena. Itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang terkena wabah ini,
maka falahu ajrus syahid, baginya pahala seperti pahalanya orang yang syahid berjuang di jalan Allah. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Jadi adanya wabah ini bukan sebuah aib, ya, bukan sebuah aib. Beberapa waktu lalu di satu daerah, kalau tidak salah di Jawa Tengah, ada korban daripada COVID-19 ini, ya, meninggal dan sampai ke kampung halamannya ditolak oleh masyarakat. Ditolak oleh masyarakat. Pasti ini menjadi sebuah pukulan berat bagi keluarga. Sudah dia berjuang, sudah dia terkena penyakit, tidak bisa memandikan, tidak bisa menyolatkan, tidak bisa berpisah langsung bersentuhan, ketika dia sudah mau dikuburkan, ditolak pula oleh masyarakat. Seolah-olah jadi sebuah aib. Padahal pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang meninggal terkena wabah itu falahu ajrus syahid, ya. Dia mendapatkan pahala seperti orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah keutamaan daripada orang-orang yang terkena wabah. Jadi ini bukan sebuah aib, bukan sebuah hukuman. Bagi orang yang beriman ini rahmat. Kenapa? Karena Allah ganjar dengan mati syahid. Ya. Berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman, ini adalah siksa bagi mereka. Tapi bagi orang yang beriman, Allah katakan rahmat ini adalah. Kenapa? Karena orang yang meninggal gara-gara terkena sebabnya terkena wabah ini, mereka dikatakan falahu ajrus syahid. Mereka dikatakan seperti mendapatkan pahala daripada orang yang syahid di jalan Allah. Dalam sebuah hadis yang lain yang sangat populer, ya, idza sami'tumut ta'un bi ardin fala tuqaddimu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Apabila satu negara, satu tempat terkena wabah, maka janganlah kalian masuk kepada tempat tersebut. Lalu apabila kalian berada di tempat tersebut, maka janganlah kalian keluar dari tempat tersebut. Jadi pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang biasanya Ramadan ini kita mudik, ya. Yang Ramadan ini biasa kita mudik ke pulang kampung, supaya pengorbanan kita tidak mudik pulang kampung tahun ini menjadi sebuah amal ibadah, sebuah catatan amal ibadah karena kita taat kepada syariat, maka niatkan bahwa kita mengikuti hadis ini. Jadi jangan kita menganggap bahwa kita tidak pulang kampung. Wah, kenapa kamu nggak pulang kampung? Gara-gara dilarang pemerintah. Bukan begitu. Kita tidak pulang kampung, tidak keluar rumah, ya, tidak keluar daerah. Kita mengikuti syariat agama. Salah satunya hadisnya ini. Ya, Rasulullah mengatakan apabila daerah kalian terkena sebuah wabah, maka jangan datang ke tempat itu. Atau jangan keluar dari tempat yang terkena itu. Kita kan di daerah Tangerang Raya ini zona merah. Zona merah dikatakan. Tangerang Raya ini zona merah. Maka kalau kita mau pulang ke daerah-daerah yang memang masih zona hijau atau zona kuning, maka nggak boleh. Kita nggak boleh, lalu niatkan itu ibadah. Niatkan itu ibadah. Kenapa dikatakan niatkan ibadah? Karena kita mengikuti syariat agama. Bukan hanya mengikuti anjuran pemerintah, tapi kita mengikuti anjuran Nabi SAW yang insya Allah kita taat terhadap ajaran beliau. Ya, kita taat terhadap ajaran beliau. Jadi walaupun tidak ada himbauan tidak boleh mudik, kalau kita tahu hadis ini, kita nggak akan mudik. Kenapa? Karena kita tahu kalau kita zona merah, maka tidak boleh keluar. Tidak boleh keluar dari tempat ini. Dengan catatan kita ikuti syariat Allah. Kita ikuti syariat Allah. Jadi supaya apa yang kita lakukan daripada pengorbanan-pengorbanan ini bukan hanya pengorbanan secara zahir, tapi pengorbanan ini juga dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niat kita. Niat kita adalah taat kepada syariat agama Allah, taat kepada tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baik, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah dasar-dasar, yaitu bagaimana kondisi kita saat ini dengan dalil-dalil yang sudah saya sampaikan. Lalu bagaimana kondisi-kondisi umat-umat terdahulu, terutama para sahabat Rasulullah SAW ketika
terjadi sebuah wabah. Dalam kaitan ini, salah satunya ada wabah ini pernah terjadi pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab. Pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, ya, beliau Umar bin Khattab ini datang ke satu daerah, ya, yang daerah tersebut dipimpin oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah. Jadi gubernurnya beliau. Sebelum saya masuk ke situ, siapa Abu Ubaidah Al-Jarrah? Abu Ubaidah Al-Jarrah ini adalah salah satu sahabat yang mendapatkan garansi masuk surga. Jadi salah satu sahabat yang sudah dicap bakal masuk surga. Jadi ini bukan sahabat yang biasa-biasa, tapi sahabat yang mulia ini. Sahabat Rasulullah yang sangat mulia. Pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, beliau ditunjuk untuk memimpin satu daerah menjadi seorang gubernur. Ya, menjadi seorang gubernur. Dan pada suatu saat Umar bin Khattab akan melakukan kunjungan kerja, kalau bahasa kita sekarang. Akan melakukan kunjungan kerja ke tempat ke negara atau tempat yang dipimpin oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah. Bahkan dalam satu riwayat, Abu Ubaidah Al-Jarrah ini dikatakan salah satu sahabat yang direkomendasikan sebelumnya oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikan Rasulullah. Jadi ada dua sahabat yang direkomendasikan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikan Rasulullah menjadi seorang khalifah. Yaitu Abu Ubaidah Al-Jarrah, yang kedua Umar bin Khattab. Tapi ternyata Umar bin Khattab malah memilih Abu Bakar. Itulah hebatnya zaman Rasulullah. Jadi pada nggak mau jadi pemimpin itu. Ya, tunjuk-tunjukkan. Karena tahu beratnya bagaimana tanggung jawab yang dihadapi untuk sebagai seorang pemimpin. Oke, kita kembali lagi. Nah, ketika masuk kepada perbatasan wilayah yang dipimpin oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah ini, Abu Ubaidah Al-Jarrah keluar daripada wilayahnya, memberikan kabar kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abu Ubaidah menyampaikan, wahai Amirul Mukminin, di daerahku sedang terjadi sebuah wabah. Lalu ketika mendapatkan informasi itu, Umar bin Khattab diskusi dengan para sahabat-sahabat senior. Bagaimana kira-kira? Apakah kita tetap masuk ke wilayah itu atau kita balik lagi? Terjadilah diskusi yang sangat sengit antara Umar bin Khattab radhiyallahu an dengan para sahabat senior mengenai keputusan apakah kita masuk ke daerah yang terkena wabah itu atau kita balik lagi. Nah, satu kubu mengatakan kita tetap masuk. Kenapa? Karena yang menentukan daripada orang sakit atau tidak itu bukan karena wabah, tapi karena Allah. Jadi kalau Allah tidak menakdirkan, ya menurut kubu ini tidak akan kita terkena wabah. Menurut kubu ini. Kubu yang lain mengatakan tidak usah masuk. Jangan masuk karena ini wabah berbahaya. Lalu sahabat Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang terkenal dengan ketegasannya, beliau menyampaikan bahwa aku tidak akan masuk ke wilayah ini. Aku tidak akan masuk ke wilayah ini. Kenapa? Karena sedang terjadi wabah. Jadi beliau memilih pendapat yang justru tidak mau masuk ke wilayah itu karena wabah. Sontak pernyataan Umar bin Khattab ini ya menuai protes dari sahabat yang mengatakan bahwa tetap masuk. Lalu apa jawaban daripada Umar bin Khattab? Bahkan Umar bin Khattab saat itu dituduh bahwa, wahai Amirul Mukminin, engkau telah lari dari takdir Allah. Engkau telah lari dari takdir Allah. Tapi apa yang disampaikan jawaban daripada Amirul Mukminin yang sangat cerdas? Wahai sahabatku, aku lari dari takdir Allah kepada takdir yang lain. Itu jawaban daripada Umar bin Khattab. Jadi akhirnya Umar bin Khattab ini kembali lagi ke wilayahnya, tidak jadi masuk ke wilayah Abu Ubaidah Al-Jarrah, dan Abu Ubaidah Al-Jarrah beliau kembali ke wilayah yang sedang terkena wabah. Disampaikan bahwa karena memang Abu Ubaidah Al-Jarrah ini adalah seorang khalifah yang sangat tanggung jawab, beliau keliling setiap hari untuk memastikan daripada rakyatnya yang sedang terkena wabah. Sampai akhirnya karena memang
beliau dengan seringnya beliau berkeliling mengunjungi daripada rakyatnya yang terkena wabah, akhirnya beliau sendiri meninggal terkena wabah tersebut. Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada zaman Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu juga sempat terjadi yang dinamakan dengan wabah. Ya. Beliau sampaikan dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu kitab Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un. Dalam kitab tersebut beliau menyampaikan bahwa terjadi sebuah wabah ya pada musim semi, yaitu waktunya adalah antara awal daripada bulan Rabiul Awal sampai dengan akhir bulan Rajab. Coba kita hitung, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhir, Rajab. Sekitar 5 bulan. Jadi pada waktu zaman Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu sekitar tahun 1372, ya, pernah terjadi wabah. Dan wabah itu ada selama 5 bulan. Yaitu mulai dari awal bulan Rabiul Awal, ya, berakhir sampai dengan akhir bulan Rajab. Sekitar 5 bulan. Dan pada zaman itu sudah diterapkan yang dikatakan sekarang itu physical distancing. Jadi orang-orang pada waktu itu diberikan solusi yaitu untuk tidak berkerumun. Tapi ternyata memang ada-ada saja orang yang memang melanggar. Jadi ceritanya begini, pada saat itu terjadinya wabah itu terjadi ketika musim kemarau. Nah, ketika musim kemarau, maka umat mukminin mukminat saat itu melakukan sholat istisqa. Sholat istisqa tentunya dengan tidak menerapkan daripada physical distancing. Jadi mereka berkerumun. Nah, setelah terjadinya sholat istisqa ini, rupanya yang terkena wabah ini makin banyak. Padahal pada saat itu, pada sholat istisqa itu dilakukan juga doa-doa untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijauhkan dari wabah-wabah tersebut. Caranya dengan doa bersama kumpul-kumpul. Dan yang menentang salah satunya saat itu adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menentang daripada kegiatan tersebut, doa bersama untuk meminta dihilangkannya wabah dengan cara mereka berkumpul. Akhirnya setelah mereka berkumpul, justru yang positif daripada terkena wabah ini makin banyak. Gara-garanya mereka berkumpul. Berkumpul, berkerumun. Tidak menerapkan apa yang kita kenal sekarang physical distancing. Ternyata istilah ini juga sudah sudah dipakai oleh para sahabat zaman dahulu. Mereka berjauhan, menjaga jarak supaya tidak terkena daripada wabah itu. Nah, wabah ini terjadi di Damaskus sekitar tahun 749. Dan wabah ini terjadi sekitar 5 bulan. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani? Beliau menerapkan salah satunya adalah menjaga jarak, tidak keluar rumah seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita keluar sedikit dari sirah tadi. Jadi ketika terjadi sebuah wabah ataupun apapun bentuknya, umat kita ini terbagi tiga kriteria paling tidak. Yang pertama, ada yang mereka itu terlalu mengandalkan daripada ikhtiar, lupa kepada yang namanya doa. Ya, lupa yang namanya doa. Jadi mereka terlalu percaya kepada ikhtiar, mengenyampingkan istilah doa. Jadi ikhtiar dilakukan secara medis, tapi dia lupa berdoa. Ini kalau dalam kaidah tauhid disebutnya orang-orang qadariyah, orang yang terlalu mementingkan daripada ikhtiar, lupa dengan urusan bersama Allah. Jadi Allah menyerahkan kepada usaha kita, itu qadariyah. Seolah-olah Allah tidak punya hak prerogatif untuk menentukan apapun. Yang kedua, sebaliknya, ada orang yang terlalu pasrah. Jadi
seperti tadi pada cerita Abu Ubaidah Al-Jarrah, ketika ada wabah di situ, ada orang yang dengan keyakinannya udahlah nggak usah terkena nggak usah takut, toh orang sakit, orang mati itu udah ada ininya, udah ada takdirnya. Ada yang mengatakan seperti itu kan sekarang juga. Ya, nggak usah takut lah, itu kan udah ada bagiannya, udah gitu kan. Ada yang orang yang menghadapinya dengan ini. Faham ini disebut dengan faham Jabariyah. Jadi faham Jabariyah ini ya seolah-olah meniadakan daripada ikhtiar manusia. Meniadakan daripada ikhtiar manusia. Jadi manusia mau bagaimanapun, kalau memang itu Allah tidak menakdirkan, tapi lupa dengan yang namanya ikhtiar. Ya, seolah-olah kalau ada binatang buas di depan dia bilang ya kita nggak usah lari. Toh kalau Allah takdirkan kita masih hidup, tetap hidup kok. Nah itu seperti itu kurang lebih. Nah kita menghadapi daripada kondisi seperti ini harus berada di antara kedua itu. Yaitu yang pertama kita maksimalkan ikhtiar, secara medis kita ikuti anjuran-anjuran pemerintah, anjuran-anjuran orang-orang yang paham tentang kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, ya, jaga kesehatan, ikutin semua. Jangan meremehkan itu. Yang kedua juga jangan lupa berdoa kepada Allah. Bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika datang sebuah wabah itu, berdoalah kalian, Allahumma inna a'udzubika, ya, Allahumma inni a'udzubika minal baros wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Ya, itu doanya yang diriwayatkan oleh para sahabat ya tentang terjadinya sebuah wabah. Nah, faham seperti ini yang ada di antara kedua itu namanya faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengatakan bahwa kita berdoa kepada Allah, memohon petunjuk, memohon perlindungan pada waktu yang bersamaan, kita juga melakukan ikhtiar secara maksimal. Nah, kita harus ada seperti itu. Tidak boleh meremehkan meremehkan daripada ikhtiar, ya. Tidak juga kita terlalu bagaimana kita memaksakan mempercayai ikhtiar adalah hal sesuatu yang yang harus dilakukan daripada yang lain. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menanggapi daripada kondisi kita terakhir saat ini ya, bahwa kita lihat wabah ini yang positif juga masih banyak gitu ya, masih meningkat. Jadi kita bahwa dengan kondisi seperti ini hukum tidak berubah, tetap tidak berubah walaupun sudah ramai di mana-mana ya, walaupun kadang kita dengar juga bahwa ini akan dilenturkan, usia 45 ke bawah akan disarankan untuk bekerja dan lain sebagainya. Tapi tetap bahwa kajian daripada fikih ini kita juga melihat daripada fatwa majelis ulama dan lain sebagainya yang lebih paham daripada konteks kekinian. Barangkali seperti itu saya kembalikan kepada moderator.